Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini, kami akan membahas tentang uji kompetensi bab 1 notasi sigma matematika wajib kelas 11. Jadi teman-teman yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan nanti langsung paham ya, akan diberikan 10 nomor terkait notasi sigma sebagai latihan atau persiapan ulangan harian. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nomor 1, notasi sigma penjumlahan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 18 adalah A, B, C, D, E. Oke, ini cukup mudah teman-teman ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini bedanya berapa. Selalu ditambah 2 ya, 2 ke 4, 4 ke 6, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, karena bedanya adalah 2n, maka kita tuliskan di sini sigma adalah karena bedanya 2, maka kita tuliskan 2n. Seperti itu. Kalau di optionnya 2k, maka kita ganti dengan k, bebas ya, untuk yang variabelnya menggunakan n, k, atau x, itu 2k. Kemudian batasnya itu kita sesuaikan dengan kemauan kita. Karena ini PG, maka disesuaikan dengan PG. Di sini ada batas bawahnya, ada 4, ada 1, ada 4 juga, ada 2, ada 1. Jadi ada 3 ya. Batas bawahnya itu ada 1, ada 2, ada 4. Kita coba yang 1 dulu. Oke. Batasnya 1 teman-teman. Kita substitusi ke sini. 2 kali K, 2 kali 1. 2K, 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Kita lihat hasilnya itu sama nggak dengan yang dimaksudkan suku pertama. K1 itu berarti suku yang pertama. 2. Betul ya? Maka tidak ada sesuatu yang harus dirubah. 2 kali 1, 2 kan? Maka tetap 2. Nah, kemudian untuk batas atas kita bisa menggunakan operasi aljabar. Karena fungsinya sudah kita ketahui 2K. 2K haruslah sama dengan 18. Maka K sama dengan 18 per 2. Jadi K sama dengan 9. Jadi untuk batas atasnya adalah 9. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Oke. Bagaimana kalau misalkan A-nya itu tidak ada, misalkan. Oke, kita bikin lagi ya. Misalkan option A itu tidak ada. 2K itu pasti tetap. Kenapa? Karena bedanya 2. Jadi 2K, 3K seperti itu. 3K berarti bedanya 3. 5K berarti bedanya 5. Sekarang karena bedanya 2 maka 2K. Nah, batasnya di sini misalkan kami atau kita pengen mencoba batasnya 2, boleh nggak? Boleh. Substitusi ke sini ya. 2K seperti yang ini tadi. 2K berarti 2 kali 2. Nah, itu kan 4. Padahal awalnya pengennya 2. Kan nggak boleh, harus sama ini sama hasil yang substitusi batas bawah. Batas bawah. Maka 4 diapain biar hasilnya harus 2, maka dikurangi 2. Maka di sini muncullah 2K min 2. Seperti itu teman-teman. Nah, karena 2K min 2, maka batas atasnya kita cari yang sama. Maka 2K min 2 haruslah ujungnya adalah 18. Seperti itu. 2K sama dengan 18 tambah 2, 20. Maka K-nya sama dengan 10. Nah, jadi kalau ini nggak ada, jawabannya adalah ini, misalkan gitu. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan batas bawahnya sesuai dengan option PG. Kemudian jangan lupa ini menyesuaikan dengan suku awal pada notasi sigma yang di awalnya. Kemudian batas atas bisa dilakukan setelah fungsinya udah ada. Kemudian kita harus membuat persamaan menjadi hasil yang paling akhir, suku terakhir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Silahkan berlatih untuk soal-soal yang lain. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 berbeda dengan nomor yang sebelumnya, nomor yang pertama. Kalau nomor yang pertama itu kita cek lagi. Nomor yang pertama itu adalah dia beda. Bedanya sama, bedanya 2 ditambah beda atau selisih. Kalau yang ini bukan beda, kalau yang ini rasio teman-teman ya, bukan ditambah tapi ini dikali. Jadi ini tuh dikali dengan setengah. 1/4 kali setengah 1/8, 1/8 kali setengah 1/16, terus dikali gitu.
Nah, ketika dikali, maka notasi sigmanya bukan setengah N, tapi setengah pangkat N. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau perkalian itu pangkat. Nanti saya akan berikan contoh satu lagi. Tonton video ini sampai selesai. Klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar. Terima kasih. Setengah pangkat N. Kemudian lanjut. Batas bawahnya karena di opsinya N sama dengan 1 semua, maka aman. Berarti kita sesuaikan N sama dengan 1. Nah, untuk mencari batas-batas yang lain, kita coret-coret teman-teman di luar. Kita substitusi N sama dengan 1 ke sini. Maka kita jadilah setengah pangkat N, itu N-nya kita ganti 1. Karena batas kitanya kan 1 ini ya. 1. Setengah pangkat N itu setengah. Nah, sedangkan ininya seperempat. Baik lagi hasilnya harus suku yang pertama. Setengah itu biar jadi seperempat diapain? Oke. Kalau di sini 2N agar 2 kali 2 nya 4, misalkan yang ini teman-teman. Kemudian hasilnya 2, maka harus diapain? Harus dikurangi. Kenapa? Karena awalnya tambah-tambahan. Tambah 2, tambah 2. Maka disesuaikan dengan dikurangi atau ditambah. Contoh, saya pengen tambah, saya ganti sigmanya misalkan sini. Sigma untuk yang ini ya. 2, 4, 6, 8. Bedanya 2 tadi ya. 2K. K-nya sekarang saya mau 0. Boleh ya? 2 kali K, berarti 2 kali 0. 0 ya. 0 biar jadi 2 diapain? Ditambah 2. Kenapa ditambah atau dikurang? Ini kan dikurang. Ini ditambah. Kenapa? Ini K-nya nanti 8 ya. Silakan batasannya dihitung. Kenapa tambah atau kurang? Karena awalnya tambah. Jadi kalau tambah itu tambah atau kurang menyesuaikan bentuk fungsinya. Sekarang kita ke nomor 2. Sekarang bentuknya perkalian. Maka kalau perkalian itu menyesuaikannya adalah dengan dikali atau dibagi. Seperti itu teman-teman. Jadi setengah setelah memasukkan batas bawahnya 1, tadi setengah pangkat 1, hasilnya setengah. Padahal maunya berapa? Maunya adalah seperempat. Jangan dikurangi atau ditambah, tapi dibagi atau dikali. Setengah itu bagi berapa ya? Biar hasilnya seperempat. Setengah itu adalah dikali dengan setengah. Seperti itu teman-teman ya. Maka didapatlah setengah N dikali dengan setengah. Karena ini tambahannya adalah setengah. Ini tambahannya. Tambahannya. Seperti yang tadi. Tambahnya adalah min 2, maka 2K min 2. Dan ini tambahannya plus 2, 2K plus 2. Seperti itu. Setengah N dikali dengan setengah. Nah, kita operasikan catatan. Perpangkatan jika dikali dengan bilangan yang sama pangkatnya berbeda adalah ditambah, sifatnya gitu pangkatnya ya. Kemudian jika dibagi maka dikurang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini adalah kita rapikan dulu sebelum mencari batas atas. N sama dengan 1. Jadi ini setengah pangkat N plus 1. Kenapa? Karena di sini adalah setengah. Kalau nggak punya pangkat tuh pangkat 1 gitu ya. Oke, kita dapat bentuk fungsinya yang di tengah. Maka kita cari batas atas. Setengah N tambah 1 haruslah sama dengan ujungnya 1/128. Oke, kita rubah setengah pangkat N plus 1 itu akan sama dengan setengah. Kita rubah 1/128 itu akan sama dengan setengah pangkat 7. Karena 2 pangkat 6 itu yang saya hafal, 2 pangkat 6 itu 64. Jadi tinggal dikali 2 berarti pangkat 7. Setengahnya coret. Berarti N tambah 1 sama dengan 7. Maka N sama dengan 6. Jangan 8 ya. Oke, maka batas atasnya adalah 6. Jadi fungsi atau bentuk notasi sigma adalah ini. N batas bawah, 6 batas atas dengan bentuk fungsinya setengah N tambah 1. Jadi yang mana nih? Setengah N tambah 1. Oke, jawabannya D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh sekali lagi. Boleh 2 tambah 4 tambah 8. Oke, yang sedikit aja. Ini kan kali 2 teman-teman ya. Berarti bukan 2N. Ingat kalau perkalian 2 pangkat N. Sigma. N-nya misalkan mau mulai dari 0. Boleh lah. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Catatan. A pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0 1. 1 biar jadi 2 diapain? Oh, dikali 2. Berarti itu kan sigma 2 pangkat N plus 1. Seperti itu. 0, kalau ini 0, ini 1, ini 2, itu aja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Untuk batas bawah, untuk batas atas bisa menggunakan
rumus gini, aljabar, proses aljabar, atau bisa manual teman-teman. Teman-teman kan mulai dari 1, hitung aja dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ujungnya 6. Kalau teman-teman mulai dari 2 ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini notasi ganda ya, ada 2, seolah-olah ada 2. Notasi sigma yang sesuai dengan deret 1 kali 3, 2 kali 5, 3 kali 7, 4 kali 9. Oke, ini mudah teman-teman ya. Kita rubah jadi 2 bagian, angka yang depan kemudian sama yang belakang, Bapak bagi 2. Yang depan tuh mana? Ini 1 kali 3 itu sepaket, jadi ini depan, ini belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, seperti itu ya. Yang depan dulu berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4. Nah, ini lakukan operasi notasi, kita buat notasinya. Bedanya berapa teman-teman ini? 1 ya, berarti 1n atau n-nya aja. Seperti itu. Kemudian lihat batas di PG-nya. Batas PG-nya pengennya 2. Oke, boleh. Substitusi ke sini. N ganti 2. 2 pengennya 1. Karena penjumlahan maka harus dikurangi. 2 biar jadi 1 diapain? Dikurangi 1 gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Cek lagi nomor 1 nomor 2-nya dicek lagi. Karena ini batasnya itu sedikit, terbatas angkanya gitu. Jadi manual aja. Karena mulai dari 2 berarti ini 2 lanjutin 3, 4, 5. Maka batas atasnya 5. Seperti itu. Untuk bagian depan beres. Yang belakang 3, 5 ini ya. 3, 5, 7, 9. 5 tambah 7 tambah 9. Kita tulis sigmanya, notasinya. Bedanya berapa sekarang teman-teman? Bedanya 2. Berarti nulisnya 2n. Kemudian batasnya samain. Karena ini adalah awalnya dari satu kesatuan, jangan dibedakan batasnya. Kalau ini n sama dengan 2, ini juga sama, n sama dengan 2. Seperti itu sih, 2n, 2 kali 2, 4, pengennya 3. 4 diapain biar jadi 3? Kurangi 1. Batas atasnya pasti sama lagi, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah masing-masing dapat digabung, batasnya sama, maka jadilah yang depan n-1 kurung, yang belakang adalah 2n-1. Dapat. Gampang ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tonton video ini sampai selesai, bantu klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nomor 4, nilai dari. Oke, sekarang sudah berbeda, menentukan nilai. Kalau nilai itu artinya adalah mensubstitusi batas bawah sampai batas atas. Oke, apa sih maksudnya batas bawah? Batas bawah itu yang ini teman-teman. Batas atas itu yang ini, yang di atas. 1, 3 berarti batasnya itu atau substitusinya adalah 1, 2, 3 seperti itu. Kalau 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, akan kami jelaskan langsung ke soal. Maka kita substitusi teman, 1 dulu gantian, 1 dulu semua sampai tuntas. N diganti 1, 3n berarti 3 kali 1 dikurangi 1 ditambah 1-nya udah, sekarang gantian 2, n-nya ganti 2, 3 kali 2 dikurangi 1. Angka-angka yang lain tetap ya, 31, 31 ini tetap, yang berganti itu hanya n saja. Yang lainnya tetap. Ditambah sekarang 3, n-nya ganti 3, 3n berarti 3 kali 3 min 1 min 1. Hitung teman-teman. 1 per 3 kali 1 3 kurangi 1 2. 2 per 3 kali 2 6 kurangi 1 5. 3 per 3 kali 3 9 kurangi 1 8. Oke, kita cari KPK-nya ya. Ini SD, silahkan di pelajari lagi, cari KPK-nya, atau kalau bingung KPK kali aja semua 25 kali 8. Oke, di sini kita temukan KPK-nya adalah 40. Seperti itu teman-teman ya. 40 bagi 2 bagi kali 40 bagi 2 20 kali 1 20. 40 bagi 5 8. 8 kali 2 16. 40 bagi 8 5. 5 kali 3 15. Kita dapatkan 31 ditambah 20, 51 per 40. 51 bagi 40 karena PG-nya berbentuk desimal, berbentuk pecahan desimal ya, koma-komaan, maka kita harus menghitungnya. Biasanya kalau soalnya bentuknya pecahan biasa seperti ini, ya udah biasa aja. Atau kalau esai sampai sini juga cukup, karena ini pengen desimal maka kita harus hitung. Jawabannya adalah 1,275. Seperti itu teman-teman ya. Mencari nilai itu adalah mensubstitusi. Substitusi dari batas bawah, mulainya batas bawah sampai ke batas atas. Seperti itu teman-teman. Oke.
Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Nilai dari, nah sama ya. Berarti negatif 2 itu berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 seperti itu ya. Silakan teman-teman coba. Oke, sekarang kami agak cepat ya, jadi nggak dituliskan, langsung dihitung saja. Contohnya gini, negatif 2 langsung negatif 2 kuadrat 4 seperti itu teman-teman ya. Negatif 2 tambah 3 1 tambah negatif 1 kuadrat 1, negatif 1 tambah 3 2 seperti itu. 0 berarti 0 per 3 1. Sekarang 1 per 4, 1 kuadrat 1, 1 tambah 3 4. Kemudian 2 kuadrat 4 per 5 3, 9 per 3 itu berarti 9 per 6. Yang bisa perkecil boleh perkecil. Oke, ini berarti sigmanya udah nggak ada, sorry, karena sudah kita substitusi. 4 bagi 1 4 ditambah setengah. Oke, karena di sini ingin pecahan biasa berbeda dengan nomor sebelumnya, nomor 4 pengennya koma-koma. Kalau ini berarti nggak usah dihitung. Bagi-bagi 0 bagi 3 0, 1/4, 4 per 5 tetap 4 per 5, 9 per 6 bagi 3an 3 per 2. Oke, berarti KPK dari penyebutnya adalah 2, 4, dan 5 itu 20. Ini berarti per 1 lagi, balikin lagi ya. 20 bagi 1 20 kali 4 80, 20 bagi 2 bagi kali teman-teman 80, 20 bagi 2 10, 10 kali 1 10, 0 nggak usah karena 0, 20 bagi 4 5, 5 kali 1 5, 20 bagi 5 4, 4 kali 4 16, 20 bagi 2 10, 10 kali 3 30. Maka di sini kita hitung yang pas-pasnya aja. Oh, ini 80 90, 90 tambah 30 150, 130, 141 ya. 141 per 20. Oke, cukup mudah ya. Jadi nilai itu tinggal mensubstitusi batas bawah sampai batas atas. Lanjut, nomor 6. Oke, di sini hasil dari sigma P 1 sampai N 3P kurangi 2 dikali 2P tambah 1 adalah bla 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 A B C D E. Kita butuhkan sifat-sifat notasi sigma. Silahkan teman-teman untuk dihafal. Ada di buku paketnya masing-masing atau silahkan boleh searching. Nah, di video kali ini di nomor 6 ini akan saya sampaikan sifat notasi yang berhubungan saja dengan nomor ini. Oke, ada 3. Yang pertama I1I. Silakan variabelnya bisa disesuaikan ya, bisa X, bisa K, fungsinya ini fx atau apa. Kalau I itu berarti X saja gitu, N saja akan bisa dirubah seperti ini. Begitu juga I kuadrat, begitu I pangkat 3. Oh, satu lagi teman-teman. Sigma I1 sampai N A. A-nya itu angka ya, berarti jawabannya adalah N. Seperti itu. Oke. Sebelum ke sifat, kita jabarkan dulu teman-teman. Bentuk yang soalnya. Yang ini kita kali dulu, 3P kali 2P 6P kuadrat. 3P kali 1 3P, min 2 kali 2P min 4P, min 2 kali 1 min 2. Oke, kita rapikan, berarti sigma P sama dengan 1 sampai N 6P kuadrat min P min 2. Oke, menurut sifat itu kita boleh begini teman-teman ya. Silahkan sifatnya dilihat. Jadi untuk soal ini bukan mengerjakan sigma, tapi pemahaman kita terhadap sifat. Boleh begini teman-teman, kita pisah. Nah, setiap sukunya kita jadikan sigma masing-masing, kita jadikan notasi sigma masing-masing. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini bisa juga 6-nya keluar seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Yang ini tetap tidak ada sifat apapun di sini. Oke, nah sekarang kita baru ke sini teman. Yang 4 ini. Yang pertama, 6 P kuadrat itu bisa dirubah jadi ini kuadrat. Jadinya adalah 1/6. Karena ini P, berarti kita P ya. P dalam kurung P tambah 1 dalam kurung 2P tambah 1. Seperti itu teman-teman ya. Dikurangi P, berarti yang ini.
dikurangi setengah P plus 1, seperti itu teman-teman. Kemudian min 2, berarti kalau ini min AK jadinya ini NK, jadi ini adalah 2N karena hasilnya N. Jadi kalau ini ada angkanya berarti 2N atau KA atau KN gitu ya, 2N. Kita tinggal operasikan 6 coret, ini jadinya P dikali ini dulu deh, P kali 2P berapa, 2P kuadrat ya, P kali 1P kita simpan, 1 kali 2P 2P, maka jadinya 3P dari P sama 2P yang ini ditambah 1 min setengah P, ini sepaket negatif setengah P kali P adalah negatif setengah P kuadrat, negatif setengah kali 1 berarti negatif setengah P, seperti itu ya. Nah ininya min 2 N ya, P juga min 2P. Oke, di sini kita kali yang ini 2P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat, ke sini P kali satunya adalah P, yang ini tetap min setengah P kuadrat, ini boleh dihitung, setengah P min 2P adalah min 5/2P, seperti itu teman-teman ya. Kita ke atas sini. Oke, karena ada per 2 semuanya kita samain penyebutnya adalah 2, sehingga kita dapatkan per 2 semuanya kali 2 yang tidak ada penyebutnya 4P pangkat 3 ditambah 6P kuadrat ditambah 2P dikurangi 1P atau P kuadrat gitu ya, kemudian min 5P. Oke, sehingga kita dapatkan 4P pangkat 3 ditambah 6P kuadrat kuadratnya 5 ya, 5 ini 6P kurangi P kuadrat, kemudian P nya adalah min 3P per 2, karena di sini ada 2 itu artinya setengah, maka ini setengah, kemudian P paling kecil adalah P dalam kurung 4P pangkat 3 jadi tersisa 4P kuadrat ditambah 5P kuadrat jadinya 5P min 3P jadinya min 3. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jadi teman-teman ya, oke, mohon maaf ada kesalahan, substitusinya jangan P lagi ya, harusnya substitusinya adalah sudah N yang ini batas atasnya. Jadi P yang dari sini masih P boleh, nah dari sini tuh harusnya N, P sama dengan N. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk soal ini adalah menggunakan sifat-sifat dalam notasi sigma. Terima kasih, bantu subscribe, tonton video ini sampai akhir. Kita sampai ke nomor 10. Nomor 7, diketahui notasi sigma sebagai berikut. Nomor I2 gitu ya, I2, I3, 4. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang pertama kita akan menggunakan sifat kembali teman-teman. Yang pertama kita buktikan benar atau salah. Tadi sudah disampaikannya di nomor 6, ketika bentuknya ini itu berarti adalah 3N hasil dari ininya. Ini berarti 2N. Berarti 3N kurang 2N, N. Berarti ini betul ya. Terbukti. Berarti yang ada angka satunya dia betul. Ini masih mungkin betul. Ini masih mungkin betul, ini betul. Oh, semuanya ada satunya. Oke, sip. Berarti 1 itu sebetulnya nggak usah dicek lagi, karena semuanya ada 1. Yang nomor 2, 10K sama dengan 5K kuadrat K10. Oke, ini merubah batas teman-teman. Salah satu materi yang ada di dalam notasi sigma adalah merubah batas. Oke, akan kami ajarkan bagaimana cara merubah batas. Di sini K5, dia pengennya K10. Seperti itu. Naik 5, karena naik 5 maka K-nya harus dikurangi 5. Nah, seperti itu teman-teman. Ini 10 berarti ini 15. Berarti ini K-5 kuadrat, betul ya? Sesuai, bisa dipahami teman-teman ya. Karena batasnya naik 5, maka K-nya harus dikurangi 5. K-nya saja, kuadratnya tetap kuadrat. Maka nomor ini juga betul, yang kedua. Jadi 1 dan 2 betul. Berarti ini salah, nggak ada 2-nya. Ini masih betul, ini masih betul. Jadi kita tinggal menguji apakah 3 atau 4 yang betul gitu ya. Ketika 3 yang betul berarti jawabannya D, kalau 4 yang betul berarti jawabannya E, kalau 3 dan 4 masih salah semua berarti jawabannya adalah B. Kita cek nomor 3. Oke, ini juga sama, merubah batas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk nomor ini adalah nampaknya materi tentang merubah batas. Sini K plus 6. Kita akan merubahnya menjadi
K sama dengan 4. Oke, di sini Bapak nggak tahu apakah saya salah ngetik atau memang demikian ya. Kalau ini berarti salah teman-teman ya. Batasnya sama, lihat. Batasnya sama. Tapi fungsinya berbeda. Berarti ini salah, 3 itu salah. Kita akan cek nomor 4-nya apakah. Jadi ini nggak usah dicek, sudah terlihat batasnya tidak berubah tapi isinya berubah. Yang keempat, sigma dari 1 K-nya, kemudian 5 pangkat K akan dirubah menjadi pangkat 0. Batasnya 0 dari 0. Nah, caranya gini teman-teman, sama kayak tadi. 1 ke 0 itu kan berkurang 1, maka K-nya harus dirubah jadi tambah 1. Sama kayak ini tambah 5, K-nya kurangi 5. Ini kurangi 1, K-nya tambah, kebalikannya gitu teman. Kali 0 berarti karena berkurang 1, maka ini juga berkurang 1, 3. Nah, kita operasikan. Ini udah betul, kita operasikan dulu. Kita kita rapihkan. K sama 0. 5 pangkat K itu adalah 5 pangkat K tambah 1 adalah 5 pangkat K dikali 5 ya. Kali 5 pangkat 1 kan. Kemudian 5-nya boleh ke depan. Jadinya 5 ke sini, yang 5 ini. Tersisa di sini K sama dengan 0 sampai 3, ininya 5 pangkat K. Jadi untuk yang nomor 4 betul ya, sama ya ini. Ya, itulah cara merubah batas. Jadi intinya jika ditambah batas bawahnya maka K-nya harus dikurang. Jika dikurang batasnya maka K-nya harus ditambah. Seperti itu teman. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah E. 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Oke, ini juga merubah batas. Diketahui E K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat min 2K min 8, sehingga nilai dari 8K sama dengan 5. Oke, ada bel ya. Jam sudah berganti. Saya syutingnya ada di sekolah teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bimbingan online boleh silahkan kirimkan permintaannya di komentar atau boleh juga kirim ke alamat email, sudah ada di deskripsi. Oke, di soal ini dimau batasnya itu sampai 5. Tadinya 1 sehingga 5, maka batasnya dinaikkan 4. Karena batasnya naikkan 4, maka K-nya itu harus dikurangi 4. K-nya yang dikurangi 4 ya. Maka K kuadrat, K-nya diganti teman-teman. Kuadratnya tetap. Min 2K, 2-nya tetap. K-nya saja diganti min 4. Min 8, tetap min 8. Yang berubah itu hanya K-nya saja. 8 naik ke 4 berarti sampai 9. Naik ke 4 sampai 8. Nah, kita operasikan, kita rapihkan. Ini udah betul, tapi tidak ada jawaban itu ya. Kita harus rapihkan. K kuadrat min 4 itu adalah jadinya K kuadrat min 8K plus 16 ya. Ini negatif 2, negatifnya diajak teman-teman. Negatif 2K, negatif kali negatif 4 berarti positif 8 kurangi 8. Ini 8 sama 8 habis. Oke, kita sudah mendekati jawaban. K08 berarti K kuadrat nggak punya teman, K kuadrat aja. 8K ini ada 2K min 8K min 2K min 10K plus 16. Jadi jawabannya adalah C. Mudah-mudahan dari nomor 7 dan nomor 8 ini teman-teman bisa memahami cara merubah batas ya. Jadi kalau batasnya ditambah maka K-nya dikurang, kalau batasnya dikurang maka K-nya ditambah, seperti itu. Nah, bisa dipahami, bantu subscribe, klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Nomor 9, hasil dari. Nah, ini sama saja dengan nilai ya. Sudah ada di nomor berapa tuh? Nomor 3 atau nomor 4 saya lupa. Tinggal mensubstitusi saja, langsung aja. Batasnya 6 berarti mulai dari 6. 3 kali 6 berapa teman-teman? 18. 18 kurangi 10 8. Masukin lagi 7. 7 kali 3 21. 1 kurangi 10 11. Nah, cluenya adalah ketika dia 3N maka pasti bedanya 3 teman-teman. Karena dia 3N. Berarti abis ini langsung aja terus. Berarti berapa? Tambah 3 14 dan seterusnya sampai kita masukkan 15. 3 kali 15 berapa? 45 ya. 45 kurangi 10 35. Oke, sebelumnya 14 kali 3 itu 42 kurangi 10 32. Oke, saya mau ngajak begini teman-teman. Ini ada namanya penjumlahan Gauss. Silahkan dicari. Cara menjumlahnya gini. 6 sampai 15 itu ada berapa angka? Dari angka 6 sampai 15 itu ada berapa angka? 6-nya diajak teman-teman ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 10 angka ya.
Ulangi bareng-bareng. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini ada 10 angka. Jadi ini ada 10 angka di sini. Saya pasangkan 6 tambah 35 berapa? 43 ya. 11 tambah 32 berapa? 43. Nah, semua yang sepasang-sepasang itu pasti 43 teman-teman. Karena ini ada 10 dibikin satu pasangnya 2, maka di sini ada 5 pasang. Jadinya untuk soal ini adalah 43 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 215. Seperti itu. Tanpa menggunakan rumus-rumus deret, aritmatika atau lainnya. Jadi kata kunci ada di sini. 6 sampai 15 itu ada berapa angka? Ingat, 6-nya diajak. 6, 7, bukan 6 sampai 15 itu ada 9 karena 6 tambah 9 itu 15, bukan gitu ya. 6-nya diajak. Hati-hati di sini aja. Ada berapa angka. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah C, 215 dengan penjumlahan metode Gauss. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Nomor 10. Nah, ini sama. Untuk mendalami soal nomor 9, kita substitusi saja teman-teman. 0 ke 3 berarti 0 kali 3 tambah 2 karena ini 3n maka bedanya 3 gitu ya, maka ini 5 pasti, kemudian 8 terus sampai 14, masukin aja 14 kali 3n itu 44. Sebelumnya ada 13, 39 tambah 2 31 dan seterusnya. Nah, kalau ini 0 sampai 14 itu ada 15 teman-teman. Nolnya dihitung 0, 1, 2, 1 sampai 14 tambah 0, 15 berarti yang Gaussnya itu ada bilangan yang di tengah ya, karena ganjil berarti ada tengah yang nggak punya pasangan. Kita cek dulu 2 ke 44 itu 46. Oh sorry, kok 44 ya? Kita cek dulu, ini 13, 39. Oh ini 41 sorry. Jadi betul ini 46, kemudian 5 tambah 41 juga 46, berarti semuanya 46 teman-teman ya, karena 15 itu berarti ada 7 pasang plus angka yang di tengah. Nah berarti nilainya adalah 46 dikali 7 ditambah yang di tengah tuh siapa? 0 sampai 14 itu angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang di tengahnya ada angka 7. Kita substitusi 7-nya ke sini. 7 kali 3 21. 21 ditambah 2 itu 23. Maka di sini 7 kali 6 42 masih 4. 7 kali 4 28. 322 tambah 23. 322 tambah 23 adalah 345. Jadi jawabannya adalah B. Silakan kalau mau metode Gauss atau teman-teman mau menyatakan dalam penjumlahan penuh. Jadi batasnya 0 sampai 14 itu semua 0, 1, 2, 3 terus sampai 14. Jadi teman-teman akan gini, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 3 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah 26 tambah 29 tambah ada yang salah nggak nih? Tambah 3 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 betul. Berarti ini 32 tambah lagi 35 tambah lagi 38 tambah lagi 41 sampai mau masukkan mensubstitusikan 14 ujungnya adalah 44. Nah jumlahin sama aja 345. Silahkan mau cari yang mana, mau pakai cara pendekatan Gauss atau menyatakan semua dalam bentuk penjumlahan penuh, jadi semuanya dimunculkan. Silahkan sama saja teman-teman ya. Cari cara yang teman-teman bisa dan menyelesaikan masalah dari soalnya. Terima kasih untuk uji kompetensi notasi sigma sebagai bahan persiapan ulangan harian sampai nomor 10. Jika ada pertanyaan yang lain terkait matematika wajib atau minat di kelas manapun, SMP juga boleh, SD juga boleh, silakan kirim soalnya ke alamat email, nanti akan kami bahas. Mudah-mudahan dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang notasi sigma. Jangan lupa untuk bantu subscribe agar channel ini terus berkembang, dan tonton terus, saksikan, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.